Mazmur 18 ayat 30, 1, 2, 3. Amin, luar biasa ya. Adapun Allah, jalannya itu sempurna, saudara. Ya, janji Tuhan adalah murni. Tidak ada yang palsu, ya. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Selama kita memilih ikut jalannya Tuhan, dan saudara benar-benar dalam koridornya Tuhan, ya saudara, nggak usah minta-minta, saudara pasti dikasih. Betul itu ya, saya pun mengalami hal seperti itu, ya, karena kita sudah diberi keselamatan, darahnya yang mahal sudah menebus kita, ya. Semua harta kekayaan apapun yang kita inginkan itu Tuhan sudah sediakan lebih dari cukup. Amin saudara, amin. Kita pujikan pujian pada pagi hari ini. Bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup kita. Amin. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari tiada dusta ku temui, dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu. Tak satu dan
Tuhan, mari menyembah dalam hadirat Tuhan.
melewati dalam hadirat Tuhan. Kita tetap dapat menikmati lawatan Tuhan pagi hari ini. Engkau adalah Bapa kami yang luar biasa. Engkau adalah Bapa kami yang baik, terlalu amat baik dalam hidup kami Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau lebih lagi. Haleluya. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Engkau buatku terbang bagaikan raja-wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau sungguh baik. Mari sama-sama katakan, Engkau Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang gelap. Engkau membuatku terbang bagaikan raja-wali, mengatasi segala. Mari angkat tangan dikatakan, Kau Bapa-Ku yang baik. Haleluya. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku
saat pagi hari ini kami rindu bersuka cita lebih lagi di dalam Engkau, menanggalkan segala beban, masalah, persoalan, sakit, penyakit kami di dalam nama Yesus. Kami mau memuji Engkau lebih lagi, menari-nari buat Engkau, karena kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Haleluya, kita mau menari buat Tuhan kita. Mari bertepuk tangan buat Tuhan. Bersuka di hadapannya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kedengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kehilangan dari umat yang berani menangkan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan? Sekali lagi katakan. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya, serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kehilangan dari umat yang berani menangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kehilangan dari umat yang berani menangkan. Sekali lagi katakan, terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara
Percaya kalau hari ini kita semua yang ada di tempat sini lebih dari pemenang. Amin. Kasih tos kiri kanan, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah derajatnya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kesadarannya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah derajatnya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sorak-sorai Tuhan kita, percaya kita sudah ditebus oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan.
Hari kita mau kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah kita bisa bertahan bersama dengan Yesus. Haleluya. Saat ku tak mampu bertahan, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu, percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, meski belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seluruh kehendakmu, mari sama-sama katakan haleluya. Saat ku tak mampu bertahan, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku Tuhan, ajarku, amin. Percaya jalanmu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasamu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasamu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktumu yang terbaik. Seluruh kehendakmu. Mari Bapak Ibu berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau benar-benar percaya bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Kita mau benar-benar percaya di dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Buka hatimu, arahkan mata rohanimu di hadapan Tuhan saat ini.
Mari sama-sama katakan dengan percaya, angkat tanganmu di hadapan Tuhan pada saat pagi hari ini. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu, katakan dengan percaya. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Amin, haleluya. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Katakan di waktu-Mu Di waktu-Mu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Katakan yang percaya di waktu-Mu, di waktu yang terbaik. Seturut kehendak-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi juru selamat penebus dosa kami. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau yang setiap hari menyertai, memberkati, menolong setiap kami, khususnya jemaat di tempat ini. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami tahu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kalau kami masih diberi kesehatan, kekuatan, masih berdiri memuji menyembah Tuhan, itu semuanya karena Tuhan baik dalam hidup kami. Kesempatan di hari Minggu ini, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Lebih lagi kami rindu Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, mari Engkau Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kami. Roh Kudus-Mu ini menjamah setiap pribadi kami tanpa terkecuali di ruangan ini. Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, mengurapi telinga kami, supaya setiap firman yang kami terima itu dapat memperbaharui hidup kami. Kami bukan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja,
tapi kami menjadi orang Kristen yang dirubah oleh Tuhan, mengalami pertobatan setiap hari dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya setiap firman yang disampaikan memberi berkat buat jemaat di tempat ini. Menolong juga hamba-Mu, supaya hamba bukan hanya menyampaikan firman, tapi menjadi pelaku dari setiap firman. Dan kami semua boleh berbahagia, kami mendengar dan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang siap mendengar dan melakukan firman, dengan iman kita katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur kembali diberi kesempatan yang kesekian kalinya untuk ada bersama dengan Bapak Ibu di tempat ini. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan ini satu kehormatan yang diberikan kepada saya untuk membagi berkat firman Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita langsung saja kita akan buka firman Tuhan dari Perjanjian Baru, surat Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Maaf, sampai ayat 25 saja. Sudah. Baik Bapak Ibu, sudah dapat semua? Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Surat Yakobus pasal 1, kita baca ayat 19 sampai ayatnya yang ke-25. Baik, untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kembali bangkit berdiri. Kita akan baca firman Tuhan ini dengan suara yang keras, tapi tidak balapan. Baik, saya akan baca ayat yang ganjil, ayat 19. Saya minta dengan hormat Bapak Ibu baca yang genap, ayat 20. Kita baca sampai 27. Dari saya, pendengar atau pelaku firman. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Silakan. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi menjadilah firman bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, dia sudah pergi atau dia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25 kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Puji Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini ditulis oleh Rasul Yakobus, salah satu dari murid Tuhan Yesus. Dan kalau Bapak Ibu lihat tema di dalam Alkitab kita yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah pendengar atau pelaku firman. Tapi pagi hari ini saya merubah sedikit tema yang dari Lembaga Alkitab Indonesia itu menjadi pelaku firman. Menjadi pelaku firman. Coba Bapak Ibu ingat ya, tema pagi hari ini adalah menjadi pelaku firman. Nah Bapak Ibu, kenapa saya sangat tertarik untuk mengangkat tema ini? Karena ada banyak sekali di luar sana, bukan di gereja ini,
banyak orang yang setia ke gereja. Ya, amin ya Bapak Ibu, lihat ada banyak kegerakan rohani terjadi di mana-mana. Ada banyak program gereja yang dibuat sehingga membuat jemaat rindu untuk terus ke gereja, terus bersekutu, ikut FA, ikut Komsel, ikut CG, dan ikut komunitas-komunitas rohani yang bisa membangun iman mereka. Tapi saudara-saudara, ketika orang-orang Kristen ini diperhadapkan dengan persoalan masalah yang bertubi-tubi, mereka susah untuk melakukan firman Tuhan. Makanya saya berikan tema menjadi pelaku firman. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sedikit cerita dari saya. Beberapa hari yang lalu, saya berjumpa dengan seorang suami, seorang pria yang sudah berkeluarga. Saya dengan istri saya melayani dan kami bertemu di salah satu kafe di dekat Kalijudan sana. Dan ketika saya mulai sharing, orang ini menceritakan tentang persoalan yang silih berganti dia hadapi. Nah, saudara, singkat ceritanya, dia berkata kepada saya bahwa dia terlibat dalam satu pelayanan di gereja yang cukup besar. 9 tahun dia menjabat menjadi seorang majelis. Majelis, Bapak Ibu, tahu ya majelis. Majelis itu bukan mantan jelmaan iblis, bukan. Majelis gereja. Berarti kalau sudah majelis, itu tingkat kerohaniannya, level kerohaniannya sudah cukup tinggi. Pasti dia sudah bisa mengajar. Pasti seorang majelis sudah bisa membawa atau mengkoordinir orang-orang untuk lebih dekat kepada Tuhan. Paling tidak seorang majelis bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam gereja di mana dia bekerja sebagai majelis. Nah, saudara, tapi pria ini mengatakan kepada saya, ada satu masalah yang sangat susah dia hadapi, yaitu masalah di dalam keluarganya. Dia punya posisi di perusahaan yang cukup mapan, manajer IT ya, manajer IT cukup lumayan ya. Jadi saudara, saya percaya juga, walaupun saya nggak tanya gajinya berapa, tapi saya percaya wah orang ini cukup pandai dan pasti gajinya cukup oke lah. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia katakan, Pak Richard, saya ini punya pergumulan yang cukup berat, di mana karena kurang bijaksananya dia akhirnya berhutang. Dari hutang yang satu bisa ditutup, akhirnya lama-lama tambah besar, akhirnya dia menutup hutang dengan berhutang. Jadi gali lubang, tutup lubang. Ini yang terjadi, dan dia sudah berulang kali berdoa sama Tuhan, tapi tetap saja nggak bisa. Tetap saja ketakutan, kekhawatiran melanda hidupnya. Dia katakan, waktu dia berdoa, hal yang paling sulit ketika dia berdoa adalah selesai dia berdoa. Bapak Ibu paham ya? Waktu kita berdoa kepada Tuhan, dia katakan, waktu saya berdoa, Tuhan tolong supaya Tuhan menolong menjawab semua permohonan doa saya, khususnya masalah hutang piutang. Tapi ketika dia sudah selesai berdoa, pikiran khawatir itu muncul lagi. Itu berarti kan masalahnya selesai berdoa. Amin. Kadang kita pun seperti itu ya. Ketika kita berdoa minta sama Tuhan supaya Tuhan menolong membayar kontrakan kita, membayar kos-kosan kita, atau masalah keuangan sekolah anak-anak kita. Waktu kita berdoa, kita minta tolong sama Tuhan. Masalahnya itu bukan pada saat kita berdoa, tapi selesai kita berdoa. Selesai kita berdoa, apakah kita masih punya iman bahwa doa yang kita doakan itu pasti terjadi? Kadang kita sudah kurang iman waktu selesai berdoa, sehingga kita mulai terpikir kepikiran. Itulah yang terjadi dalam kehidupan si pria ini. Nah, terus kemudian singkat cerita, saya jelaskan sama dia.
kapan Bapak terakhir berdoa dengan istri Bapak? Wow, waktu saya kasih pertanyaan itu, dia sangat berat mau menjawab. Dia katakan, Pak Richard, saya ini sudah ada kurang lebih 5 pendeta, termasuk Pak Richard. Ini Pak Richard yang terakhir bicara sama saya. Saya katakan bahwa saya selama saya menikah kurang lebih sekitar 20 tahun lah. Belum sampai 20 tahun mereka menikah. Itu tidak pernah berdoa dengan istri. Nah, waktu saya ajukan pertanyaan itu, kemudian dia katakan, ini Pak Richard ini pendeta yang kelima yang bertanya seperti itu. Tapi saya akan mencoba. Tapi saya tanya sama Pak Richard, apakah kira-kira bisa menolong kalau saya berdoa sama istri saya? Saya kasih ayat firman Tuhannya, dan dia terperangah. Saya katakan, suami istri itu waktu disatukan sama Tuhan itu bukan 2, tapi menjadi 1. 1 jiwa, 1 tubuh, 1 roh. Otomatis suami istri itu harus kompak dalam segala hal, termasuk di dalam masuk ke dalam hadirat Tuhan, yaitu berdoa. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, setelah saya banyak mengulas firman Tuhan di orang ini, di pria ini, kemarin Bapak ini, pria ini WA ke istri saya waktu kami lagi pelayanan malam penghiburan. Dan saya bersyukur, saudara, saya mendengar, membaca berita WA yang disampaikan pria ini. Dia katakan, puji Tuhan, Bu Vivi, Pak Richard, ternyata karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, istri saya mau diajak berdoa. Tadinya itu dia takut untuk mengutarakan semua masalah yang dia hadapi. Nah Bapak Ibu, dari sini saya mau memberikan gambaran bahwa kadang kita sudah lama menjadi orang Kristen, lama sudah beribadah, kita sudah mungkin terlibat di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Entah kita sebagai singer, WL, tim musik, atau full timer di dalam gereja. Tapi sulit bagi kita untuk melakukan firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, Rasul Yakobus di sini mau mengajarkan kepada kita lewat firman Tuhan di pagi hari ini, syarat bagaimana supaya kita ini menjadi pelaku firman. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, seorang yang melakukan firman Tuhan, Alkitab katakan, Tuhan Yesus katakan, dia itu seperti orang yang bijaksana. Amin. Seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ketika ada masalah, ada badai, ada angin topan, rumah itu nggak akan pernah roboh, karena didirikan di atas batu. Itulah orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengar dan juga melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara sampai di sini masih connect dengan saya, atau sudah ada yang mulai pikirannya berpindah ke alam lain? Saya berharap Bapak Ibu tetap sadar ya, tetap sadar dan berjaga-jaga supaya kita tetap terhubung dengan firman Tuhan. Amin ya. Tenang aja, nanti habis ini ada hadiah yang menarik. Haleluya. Hadiahnya dari Bapak Gembala sama Ibu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang bijaksana adalah orang, tadi saya katakan, orang yang mendengar dan melakukan firman. Orang yang bijaksana itu mereka memahami bahwa hidupnya itu disucikan, dimurnikan, dan pasti diuji oleh Tuhan. Itu orang-orang yang bijaksana. Alkitab katakan di dalam Daniel pasal 12 ayat 10, berkata demikian, banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik akan memahami, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Amin. Jadi orang yang bijaksana itu tadi dikatakan adalah orang-orang yang mendengar dan melakukan firman. Nah, orang-orang yang mendengar dan melakukan firman, mereka itu paham bahwa hidupnya itu disucikan
dimurnikan dan diuji. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, kita ini bukan kita yang milih untuk jadi orang Kristen. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu paham? Jadi kalau Bapak Ibu bisa ke gereja sampai saat ini bukan karena mau-maunya kita, tapi Tuhan Yesus yang memilih kita. Alkitab katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Kurang lebih seperti itu. Nah, belum berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Tidak bisa berhenti sampai di situ. Saya beberapa kali melayani orang-orang dari seberang. Dari seberang, Bapak Ibu tahu dari seberang? Halo? Itu saya katakan sama mereka, kenapa kamu mau jadi Kristen? Orang Kristen itu harus bersedia menyangkal diri dan pikul salib. Maukah kamu jadi orang Kristen? Maukah kamu ikut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus apa? Menyangkal diri dan memikul salib. Ada 3 orang yang tanggal 7 nanti akan saya baptis. Nah, saudara, saya di dalam briefing saya tanya, kenapa kamu kok mau? Iya, saya merasakan waktu saya dengar khotbahnya pendeta, saya dengar puji-pujian rohani, saya ini dapatkan damai sejahtera. Waktu saya mendengar kata-kata Tuhan Yesus, pengajaran di dalam Alkitab, ada satu sukacita, ada satu damai di dalam hati saya yang melampaui semua damai yang pernah saya cari di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak menjanjikan keuangan berkat yang melimpah. Amin. Sebab kerajaan Allah itu bukan bicara masalah makan, minum, pakai, tapi masalah apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika kita mendapatkan kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera, maka dengan sendirinya berkat itu akan mengalir dalam hidup kita. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu masih terhubung dengan saya atau sudah beralih ke tempat yang lain? Nah, jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, ya, orang-orang Kristen harus punya semangat ketika mendengarkan firman. Nah, bagaimana syaratnya supaya kita ini bisa menjadi pelaku firman? Yang pertama di dalam ayatnya yang ke-19 dari Yakobus pasal 1 tadi, di sana dikatakan apa? Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang apa? Cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ini syarat yang pertama. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi pelaku firman, yang pertama, kita ini harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Tuhan ciptakan kita ada berapa telinga? 2 telinga. Itu berarti kita harus cepat mendengar, karena kita diberi 2 telinga. Terus apa? Satu mulut. Berarti Tuhan mau lewat apa yang Dia ciptakan. Mulut ini harusnya lambat untuk berkata-kata. Tapi ada banyak orang Kristen yang di luar sana, ya, saya mau katakan, ketika ada komunikasi yang kurang baik, responnya itu berbeda. Belum sampai selesai sudah ngamuk duluan. Haleluya. Bapak Ibu pernah alami ini? Biasanya suami istri sering seperti ini, ya. Amin. Seperti itu yang terjadi. Kenapa terjadi banyak perceraian? Saya sudah melayani ada beberapa orang-orang yang menikah, dan orang-orang yang menikah itu kadang setelah menikah ada masalah yang mereka hadapi, yaitu masalah miskomunikasi. Kadang suaminya nyuruh apa, istrinya kerjakan apa. Jadi gak nyambung Bapak Ibu, gak connect. Hamba Tuhannya ngomong apa, tapi jemaatnya melakukan apa, gak nyambung juga. Hamba Tuhannya suruh jemaatnya bersyukur, tapi pulang dari gereja bertengkar di rumah sana. Berarti kan gak connect, ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi Bapak Ibu, ada banyak rumah tangga Kristen yang akhirnya hancur dan mengalami apa yang namanya perpisahan karena masalah mulut.
Lut. Kadang ada komunikasi yang terlalu buruk akhirnya membuat mereka berpisah. Padahal sebenarnya masalah-masalah di dalam rumah tangga itu bisa diselesaikan kalau komunikasinya baik. Kalau istrinya sudah nada tinggi, terus suaminya pakai gas gigi 1, waduh, tambah rame, ya, tambah rame, pasti diblayer terus. Nah, itu yang seringkali saya temui di dalam keluarga-keluarga Kristen yang mengalami perpisahan. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi mari Bapak Ibu, saya mau katakan lewat firman Tuhan ini, syarat yang pertama supaya kita ini bisa menjadi pelaku firman, kita harus cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Terkadang kita dengar sedikit langsung ngamuk. Wis, gak jadi sama kamu, gak paten. Ini baru terjadi tadi malam Bapak Ibu. Ada satu jemaat yang mereka berantem, akhirnya terpaksa istrinya mengungsi ke gereja kami. Tadi malam barusan, saya tadi malam dengan istri ini baru pulang sampai rumah itu jam 1 ya. Jadi ya sedikit ngos-ngosan, jam 1 tidur, saya bangun jam 6, waduh rasanya masih gak enak badan. Tapi itu harus kami jalani karena kami sadar kami ini hamba Tuhan. Harus kita layani. Bertengkar, saya lagi pelayanan ini ditelepon Bapak Ibu. Rame ditelepon, saya bilang, "Mis nanti aja tak tutup, tak mode pesawat handphone." Tak pikir saya ini lagi main musik kok ditelepon. Tapi setelah itu saya ngomong sama istri saya, coba tolong ini ditelepon, dan puji Tuhan ternyata ada masalah yang terjadi. Masalahnya itu apa sebenarnya? Hanya masalah komunikasi, miskomunikasi. Istrinya ngomong begini, suaminya ngomong begini. Jadi tambah digas ya tambah rame Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar menjadi pelaku firman. Syarat yang pertama, belajarlah kalau ada informasi itu kita dengarkan dulu, ini maksudnya apa gitu loh. Kadang saya juga sebagai hamba Tuhan, kadang kalau saya tidak konfirmasi sama istri saya, informasi dari jemaat itu kalau saya telan mentah-mentah, waduh saya bisa berantem sama istri saya. Tapi di lapangan saya berusaha untuk bicara sama istri saya. Sebaliknya juga, kalau ada masalah-masalah mungkin di tempat pekerjaan istri saya, dia akan telepon ke saya, dia akan WA, "Pi, ini di mana gini. Akhirnya saya balas, ya sudahlah, gak apa-apa, nanti kita selesaikan. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Seringkali ya manusia kita ini egonya yang ditinggikan dulu, marahnya dulu, emosinya dulu. Kita dengar berita, mungkin kita difitnah orang, mungkin kita dibully orang, kita tersinggung dulu. Kira-kira gitu enggak? Kita tersinggung dulu kadang. Kuping kita ini kurang tebal. Yang tebal ini mulutnya yang tebal. Jadi tersinggung sedikit langsung komen, keluar kata-kata. Wah, saya mau ajarin ya. Lewat firman Tuhan ini kita sama-sama belajar. Syarat menjadi pelaku firman Tuhan yang pertama, cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Amin. Kalau kita balik, cepat marah, cepat berkata-kata, lambat mendengar, waduh, saya jamin tidak lama pasti bubar. Ya, saya percaya Bapak Gembala di sini sama Ibu Gembala sudah melewati masa-masa ini ya. Mereka pasti punya hati gembala yang bijaksana. Bagaimana merespon berita-berita dari jemaat. Pasti mereka punya pengendalian diri. Pasti mereka akan memiliki hati yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah-masalah. Demikian juga dengan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu sampai di rumah, khususnya Bapak Ibu yang sudah berumah tangga, suami itu adalah gembala di rumah. Ya, amin. Saudara perhatikan baik-baik. Kepala keluarga itu adalah gembala yang harus mengembalakan istri dan juga anak-anak. Istri itu adalah penolong, bukan perongrong ya. Saya mau katakan, penolong, bukan perongrong. Sekalipun mungkin suaminya pulang, bayarannya hanya separuh, jangan dirongrong ya, jangan diomeli. Berusahalah menjadi seorang
penolong. Penolong artinya apa? Bawa di dalam doa. Berkat sebesar apapun bawa di dalam doa. Sehingga apa? Tidak terjadi keributan di dalam rumah tangga. Ini kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama, syarat menjadi pelaku firman, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Yang kedua, mari kita lihat di Yakobus pasal 20. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi yang kedua, syarat untuk menjadi pelaku firman, kita harus memahami sebagai orang Kristen bahwa amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Jadi kita nggak boleh menyimpan apa yang namanya amarah. Amarah itu bisa berawal dari kekecewaan, akhirnya kita simpan jadi luka batin. Amin. Jadi luka di hati. Ketika kita dengar, wah orang ini kok ada lagi di sini, mulai ada amarah di dalam diri kita. Nah, jadi amarah itu harus kita buang dari dalam diri kita. Karena apa? Amarah itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab. Ketika Tuhan nyuruh, justru dia marah-marah. Salah satu contohnya siapa? Nabi Yunus ya. Ketika Tuhan suruh ke Niniwe, malah dia lari. Lari kemana? Ke Tarsus atau ke Taman Bogor? Ke Tarsus ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini pinter-pinter ya. Tahu. Jadi kita tidak boleh menyimpan amarah di dalam diri kita. Kenapa? Karena firman Tuhan sendiri katakan waktu kita sudah terima Tuhan Yesus, kita percaya kepada Dia bahwa Dia itu hidup, Dia mati, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Itu iman yang ada di dalam diri kita. Waktu kita percaya kepada Tuhan, sesungguhnya tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Rasul Paulus katakan apa? Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, mosok Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, kok Tuhan Yesus nggak bohong? Tidak boleh kan? Jadi jangan simpan amarah. Kita harus membuang semua amarah yang ada di dalam diri kita. Karena apa? Tuhan Yesus ada di dalam diri kita, nggak bisa dicampur dengan kemarahan-kemarahan. Jadi itu perlu dibuang. Ini syarat yang kedua. Syarat untuk menjadi pelaku firman yang ketiga, kita harus mampu membuang segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak di dalam diri kita. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-21 bagian A, di sana dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Stop sampai situ ya. Jadi buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak yang ada di dalam diri kita. Kalimat buanglah itu kalimat perintah Bapak Ibu. Jadi kita sebagai orang percaya, kita harus mampu membuang semua kekotoran-kekotoran yang ada di dalam diri kita. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, waktu Bapak Ibu rajin beribadah, waktu Bapak Ibu rajin berdoa, waktu Bapak Ibu rajin baca Alkitab, apakah terus Bapak Ibu tiba-tiba langsung jadi suci? Halo, di sini ada yang sudah baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, terus tiba-tiba berubah jadi orang suci? Gak ada kan? Jadi Bapak Ibu, saya mau katakan, setiap hari dalam hidup kita, harusnya kita bukan bergumul masalah utang piutang, bukan bergumul masalah anak-anak, tapi kita harusnya bergumul masalah dosa yang ada di dalam diri kita, kejahatan yang ada di dalam diri kita. Untuk itu Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa pertobatan atau perubahan di dalam hidup kita itu harusnya terjadi setiap saat. Amin. Ada banyak orang yang melayani di mimbar ini, tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah berubah? Apakah mereka sudah bertobat? Banyak. Saya tahu di kota Surabaya ini terlalu banyak. Ya, ada yang namanya Markus, Matius, Lukas, itu ada di Mekah sana.
Ya, nama-namanya rasul, tapi tempatnya di Medaeng. Saya tahu ada banyak kasus yang terjadi di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan ya. Saya tahu persis cerita dari cerita ke cerita ke cerita. Jadi saya menyimpulkan Bapak Ibu, ternyata sekelas hamba Tuhan itu tidak kebal dengan apa yang namanya dosa. Tahu dosa. Nah, kita sebagai manusia biasa, kita ini juga tidak kebal dengan apa yang namanya dosa. Bapak Ibu perhatikan firman Tuhan di Alkitab. Ada seorang raja yang bernama Daud. Ketika dia sudah diurapi, diangkat menjadi raja, apa yang terjadi setelah itu? Setelah dia sudah terkenal, dia sudah mapan, dia sudah bisa hidup sebagai raja yang memerintah. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika dia sudah di atas, ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Orang kalau di atas, itu kan anginnya lebih kencang ya. Pohon itu kalau sudah tinggi-tinggi, itu yang kelihatan, itu kan yang paling atas kena bisa goyang-goyang ini. Sama seperti manusia Bapak Ibu. Ketika dia sudah di atas, kalau dia nggak dekat sama Tuhan, bisa roboh. Ya, jadi Bapak Ibu pahami, Raja Daud ketika dia sudah di atas, dia nggak mau ikut berperang. Justru apa? Punya hobi yang lain, hobinya ngintip orang mana. Nah ini ada yang duding-duding ini kanan kiri, ya Bapak Ibu harus bertobat. Bukan hanya ngintip orang mandi. Di handphone Bapak Ibu itu loh, ada banyak konten-konten kreator yang terlalu kreator itu ya, menampilkan video-video itu loh. Bapak Ibu mungkin gak ngintip orang mandi, tapi lihat seperti ini. Tuhan Yesus katakan apa? Setiap orang yang memandang perempuan dan menginginkannya, dia sudah apa? Berzina. Jadi buat bapak-bapak ini, kalau ibu-ibu sih enggak. Ibu-ibu ini kalau belanja di pasar, itu belanja beli baju sampai di mall berubah. Bukan baju yang dibeli, banyak yang dibeli. Nah, sama aja ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kejahatan, sesuatu yang kotor, itu harus dibuang di dalam diri kita. Apa saja kepahitan kita yang ada di dalam diri kita, itu harus dibuang. Yang kotor itu harus dibuang. Kebiasaan-kebiasaan, segala sesuatu itu, yaitu termasuk kebiasaan-kebiasaan. Ada Bapak Ibu dalam hidup kita, ada kebiasaan-kebiasaan dari kecil yang sampai besar itu masih kita pertahankan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu perlu dibuang. Contohnya apa? Ya, kebiasaan-kebiasaan yang perlu dibuang. Contohnya apa? Kalau kita mungkin mendengar berita terus kita kaget, langsung mulut kita ini bernyanyi. Langsung. Jangan ya, Bapak Ibu ya. Itu langsung keluar dari dalam mulut kita. Nah itu kebiasaan Bapak Ibu, kebiasaan yang terbentuk dari kecil, yang akhirnya ada di dalam hidup kita walaupun kita sudah terima Tuhan. Nah ini harus dibuang. Saya punya jemaat Bapak Ibu ya. Saya nggak memberi contoh jemaat di sini. Ada satu jemaat saya, mereka sudah dipulihkan Tuhan, puji Tuhan. Tapi saya lucu ya kadang. Istrinya itu kalau marah sama suaminya itu bahasa Sanskerta itu keluar semua. Tapi saya nggak mau melarang. Saya pikir ya mungkin itu guyonan lah, seperti itu. Cuma satu saat kadang saya bimbing, saya bilang lain kali jangan ngomong seperti itu di depan umum. Bapak Ibu paham ya? Yang diucapkan itu kalimat bahasa Surabaya. Sebenarnya kalau menurut artikel, kata-kata itu bukan kata meso, ya, bukan kata meso, tapi itu sebuah kata yang menjelaskan tentang tentara Belanda yang punya alat berat, yaitu tank. Nah itu sampai sekarang itu jadi kalimat yang gampang diucapkan, yang sepertinya meso.
Bapak Ibu tahu ya maksud saya? Tahu. Nah, diteruskan. Diteruskan, bukan saya yang ngomong. Ya, Bapak Ibu, itu yang terjadi. Saya punya jemaat, saya bina, itu puji Tuhan mereka sudah dipulihkan. Tapi kadang waktu marah-marah itu spontanitas itu, spontanitas istrinya ngomong seperti itu. Saya juga sebagai pembina, saya mikir, wah ini, tak pikir ini guyonan, tapi kok ngomongnya gini, ya sudahlah. Nah, saya berharap Bapak Ibu, kebiasaan seperti itu, ya harus dibuang. Amin. Kebiasaan seperti itu harus dibuang, karena tidak elok kalau didengar sama orang yang baru bertobat. Ya, kalau ada orang Kristen yang baru bertobat, mikir loh ini kok Tuhan Yesus ngajarin ini. Jadi Bapak Ibu, mari kita buang segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak di dalam diri kita. Karena setiap hari, setiap saat kita bisa melakukan kejahatan. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, tapi keluar dari gereja ini, mungkin kita jalan naik motor dipepet sama orang, bisa saja kita keluar kata-kata tadi itu. Amin. Bisa keluar kata-kata seperti itu. Atau mungkin kita bisa berantem di jalan. Saya sendiri, saya terus belajar. Belajar apa Bapak Ibu? Belajar menguasai diri. Menguasai diri ini berarti menguasai semuanya, termasuk menguasai mulut, termasuk menguasai pikiran, termasuk juga menguasai hati dan menguasai pendengaran. Jadi Bapak Ibu, kalau masih ada di dalam diri kita segala sesuatu yang kotor, masih ada kejahatan yang ada di dalam diri kita yang belum kita akui di hadapan Tuhan, mulai pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Amin. Karena apa? Tuhan mau setiap saat kita datang kepada Dia. Kita sebagai orang-orang Kristen, Tuhan itu setiap saat mengundang kita, mengundang Bapak Ibu Saudara dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Jadi setiap saat kita bisa mengakui itu di hadapan Tuhan. Tuhan, saya ini punya kelemahan seperti ini. Saya ini, mulut saya ini gampang memaki orang. Saya ini mudah marah. Nah, ini namanya kebiasaan-kebiasaan kotor yang ada di dalam diri kita. Itu perlu kita serahkan kepada Tuhan. Karena saya percaya Bapak Ibu, ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan itu kepada Tuhan, Tuhan pasti dengan sendirinya akan merubah kehidupan kita. Secara perlahan, tapi pasti Tuhan akan mengubah hidup kita. Bapak Ibu, saya juga sama. Saya juga dulu lahir dari keluarga Kristen. Nenek moyang saya sudah Kristen. Tapi saya melihat di dalam kehidupan keluarga saya, kakak saya minum mabuk, pakai narkoba, saya juga terlibat di dalamnya. Tidak ada terang Tuhan, tidak bisa menjadi garam. Tapi ketika saya sungguh-sungguh mengenal Dia yang menyelamatkan saya terus berdoa sama Tuhan. Tuhan, ampuni dosa saya, ampuni kelemahan saya ini. Saya mudah emosi, saya mudah tersinggung Tuhan. Nah, bertahun-tahun saya bergumul dengan itu. Dan saya melihat sendiri bahwa Tuhan itu sanggup merubah hidup kita, asal kita mau serius menyerahkannya itu kepada Tuhan. Amin. Nah, kalau kita tidak serius, susah kita keluar dari kelemahan-kelemahan kita. Dulu kita masih suka meso. Dulu kita masih suka nonton film porno. Dulu kita suka pakai hal-hal yang tidak benar. Kalau kita tidak menyerahkan itu kepada Tuhan dan membuang, saya percaya sampai sekarang dan sampai selama-lamanya, kita masih akan tetap seperti yang dulu. Bapak Ibu, saya mau katakan, beberapa bulan yang lalu, 41 hari yang lalu tepatnya, saya ditugaskan oleh Tuhan untuk melayani pemakaman yang masih termasuk keluarga saya. Saya tahu
Bapak ini adalah orang Kristen, orang China tapi dari daerah Ternate, Bapak Ibu. Nah, dia merantau begitu lama di Surabaya. Tapi saya melihat perjalanan hidupnya ke gereja tidak pernah, anak-anaknya dibiarkan terlantar sampai akhir hidupnya. Bapak ini tidak mengenal apa itu gereja. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya tetap layani. Kemudian saya bertemu dengan anak-anaknya katakan, Om Richard, papa saya ini waktu mudanya terlibat dengan pergaulan bebas, walaupun dia Kristen. Dia terlibat dengan beberapa perempuan dan akhirnya melahirkan anak di sana, melahirkan anak di sana, banyak sekali anaknya. Terlibat juga dengan okultisme, yaitu kuasa kegelapan. Sampai akhir hayatnya, waktu saya ketemu sama bapak ini, dia sudah nggak bisa apa-apa, Bapak Ibu, karena umurnya sudah hampir mau 70 lebih, sudah nggak berdaya. Nah, terakhir kali saya masih ingat dibawa ke rumah sakit Suwandi di sini, di depan kita ini. Saya ingat waktu itu masa-masa kritis 41 hari yang lalu. Masa-masa kritis jam 10 malam. Saya berdoa buat bapak ini. Anak-anaknya telepon sama saya. Anaknya bilang, Om Richard, tolong bantu doa buat papa. Karena papa ini sebenarnya harusnya dari 2 hari yang lalu sudah berangkat. Maksudnya sudah mati, karena sudah kritis di Suwandi. Nah, kemudian jam 10 malam saya datang ke Suwandi dan saya berdoa. Saya berdoa, itu saya lihat di ruang ICU ya. Sudah sangat sekarat, sudah nggak bisa apa-apa. Matanya itu sudah hambar, sudah melotot, tapi juga tidak jelas apa yang dia lihat. Di situ akhirnya saya berdoa. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan ampuni orang ini Tuhan. Saya mengenal bapak ini, dia orang Kristen tapi tidak pernah ke gereja. Kalau masih mungkin ada kuasa-kuasa kegelapan di dalam dirinya, saya patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan saat itu juga saya doa penyerahan. Jam 10 saya berdoa. Jam 12 malam bapak ini berangkat. Jam 11 saya pulang ya. Jam 12 malam saya dikabari sama keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya sudah berangkat. Nah, dari sini saya mau katakan, kita ini masih diberi waktu sama Tuhan. Dan waktu itu adalah anugerah. Jadi jangan menunggu sampai kita sekarat baru kemudian kita cari Tuhan. Ya, iya kalau kita sempat mengaku dosa. Amin. Nah, nggak sempat. Kemana kita? Halo. Kita nggak bisa bilang, Pak Richard, orang yang di sampingnya Tuhan Yesus itu belum dibaptis, belum ke gereja, tapi bisa masuk di Taman Firdaus. Nah, itu kan sempat ketemu Tuhan Yesus. Nah, kita nggak bertobat, nggak ketemu Tuhan Yesus sekarat, belum sempat ngaku dosa, kira-kira kita kemana? Saya juga nggak tahu. Ya, memang keselamatan itu hanya karena iman kepada Tuhan. Tapi iman itu harus ada ketekunan untuk berdoa, mencari Tuhan, untuk sungguh-sungguh baca firman Tuhan dan melakukan firman. Itu namanya ketekunan yang harus ada di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, tadi saya katakan, syarat untuk menjadi pelaku firman, buang segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak di dalam diri kita. Saya tidak pernah tahu riwayat Bapak Ibu di masa-masa yang lalu. Tapi kalau belum diselesaikan, hari ini juga Bapak Ibu pulang sampai di rumah, selesaikan. Amin. Mengaku dosa sama Tuhan. Jangan dibiarkan. Karena setiap detik kehidupan kita ada yang mencatat di sana. Tercatat di buku kehidupan. Kalau kita nggak selesaikan dan kita nggak bertobat, selesai juga hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita
buang segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak. Saya percaya ketika kita menyelesaikan masa-masa lalu kita, Tuhan akan pakai Bapak Ibu menjadi alat kemuliaan buat nama Tuhan. Asal kita mau melakukan firman. Yang berikutnya, ini yang terakhir Bapak Ibu. Alkitab katakan syarat yang terakhir untuk menjadi pelaku firman Tuhan, menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Jadi syarat yang terakhir atau syarat yang keempat supaya kita bisa menjadi pelaku firman, kita harus menerima firman itu dengan kerendahan hati. Amin. Jadi waktu firman diberitakan, terimalah firman itu dengan kerendahan hati. Jangan pernah tersinggung dengan firman Tuhan. Amin. Jangan pernah saudara tidur waktu firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini kan hanya berapa menit saja saya sampaikan. Tadi saya dari jam berapa sampai jam berapa. Ini hampir selesai Bapak Ibu. Tidak sampai 2 jam. Kenapa kita susah untuk menjadi pelaku firman? Karena kita sibuk dengan handphone. Iya kan? Ya memang di handphone kita ada Alkitab. Tapi kalau nggak di mode pesawat, notifikasi WA itu kan pasti keluar. Yang kita baca apa? Pasti WA. Apalagi kalau ada Shopee, kirim. Oh itu stakoi sampai nomor. Akhirnya apa? Kita nggak konsen, bubar. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus rela menerima firman itu dengan penuh kerendahan hati. Sama seperti seorang Raja Daud, ketika dia melakukan kesalahan dengan mengambil istri Uria, menghamili Betseba, apa yang Tuhan lakukan di sana? Tuhan berbicara lewat Nabi Nathan. Nabi Nathan berbicara begitu keras kepada Raja Daud. Dan ketika itu juga Raja Daud tersadar bahwa dialah pelakunya. Dan dia sadar dia mengaku dosa. Dalam kehidupan kita Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan untuk menegur Bapak Ibu. Karena di dalam firman Tuhan itu Alkitab mengajarkan apa? Segala sesuatu yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk apa? Mengajar, amin, mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan ini, firman Tuhan inilah yang akan memperbaiki kelakuan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Kalau masih ada kelakuan-kelakuan yang kurang baik di dalam hidup Bapak Ibu, saya mau katakan, siang hari ini kita bertobat. Terima dengan lemah lembut firman yang datang, yang kita tangkap di dalam pendengaran kita, di dalam hati kita. Karena yang memberi kita pertumbuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Amin Saudara. Gereja ini adalah sarana yang Tuhan pakai supaya kita bisa mendengar firman, melakukan firman, sehingga kita mengalami apa yang namanya pertumbuhan rohani. Semakin hari kita semakin dewasa, semakin berbuah karena kita mendengar firman dan melakukan firman. Ada banyak orang yang bertanya kepada saya, Pak Richard, saya nggak cocok di gereja ini karena gereja ini tidak bisa memberi pertumbuhan. Saya katakan pandangan saudara salah. Paulus menanam, Apolos menyiram. Yang memberi pertumbuhan siapa? Tuhan kan? Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Tuhan pakai rasul-rasul, Tuhan pakai gereja-gereja supaya lewat gereja kita mendapatkan firman. Dan ketika kita tangkap firman itu, firman itulah yang akan memberi pertumbuhan, membuat kita dewasa, semakin mengerti, semakin paham. Akhirnya kita bukan hanya menjadi pendengar, tapi kita menjadi pelaku firman. Amin saudara-saudara. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama lewat firman Tuhan yang saya sampaikan. Ada 4 syarat tadi untuk menjadi pelaku firman. Yang pertama tadi apa? Cepat mendengar,
lambat berkata-kata, lambat untuk marah. Ya, jangan ngamuan Bapak Ibu ya. Pulang dari gereja ini jangan ngamuan. Yang kedua, kita harus paham bahwa amarah manusia itu tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yang ketiga, kita harus buang segala sesuatu yang kotor, kejahatan yang begitu banyak yang ada di dalam diri kita. Yang keempat, kita harus rela menerima firman itu dengan kerendahan hati. Jadi jangan tersinggung kalau Bapak Ibu ada firman yang datang kepada Bapak Ibu. Karena firman itulah yang memperbaiki kelakuan kita, yang membuat kita bisa bertobat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya minta tim musik untuk maju ke depan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena firman-Nya menguatkan kita semua. Mari kita angkat pujian ini, memilih untuk setia. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu bersyukur untuk firman Tuhan yang datang di pagi hari ini. Mari kita ambil komitmen lewat ujian ini untuk kita memilih setia mengikut Tuhan. Sekalipun badai masalah masih ada di dalam hidup, sekalipun kelemahan-kelemahan masih ada di dalam diri kita, pilihlah untuk tetap setia. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Ada saatnya yang ku alami, tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Mari sekali lagi katakan, ada saatnya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Katakan dengan imanmu, sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Sama-sama katakan, ada saatnya. Ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Katakan, sampai akhir, sampai akhir hidupku, bukan tetap menyembahmu, melayanimu, amin, seumur hidupku.
sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu melewati. Ku hamba-Mu yang setia. Mari angkat tanganmu, katakan dengan imanmu, sampai akhir, sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembah-Mu, melayani-Mu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Jangan